ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita dapat berjumpa lagi di kajian kedua, kajian Tadabbur Al-Qur'an yang insyaallah kita laksanakan 10 pertemuan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengikuti kajian ini sehingga kita dapat mendapatkan faidah dan ilmu yang kemudian kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah sebelum dimulai kepada acara inti, insyaallah kita sekarang simak dulu bacaan Al-Qur'an dari Akhina Kahfi Maulana, surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 26 ya, Kahfi. Ya. Pada beliau dipersilahkan. Macana salah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasah فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Akhina Kahfi Maulana yang telah membacakan Al-Waqiah ayat 1 sampai ayat 26.
Baiklah ikhwah sekalian, sebelum dimulai kepada kajian inti, mohon kepada ikhwah sekalian untuk silahkan membuka kameranya bagi yang belum, terutama yang ikhwan ya. Yang ikhwan mohon untuk dibuka dulu kameranya agar bisa saling bersilaturahim ya, bermuajahah. Baik, langsung saja kalau gitu kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Falyatafaddal masykur. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji ya Al-Qur'an di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, yang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih di ayat yang ketiga ya, khafidatur rafi'ah. Jadi hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dengan al-waqi'ah ini, ya Allah mensifatinya dengan khafidatur rafi'ah. Ya, yaitu merendahkan ya suatu golongan ya, dan meninggikan golongan yang lain. Ya, jadi kita bisa mentadaburi, membayangkan ketika di dunia ini manusia memiliki kedudukan ya, yang kedudukan itu bisa saja dibedakan dengan harta ya, dengan jabatan. Tapi semuanya adalah fana ya, dan akan dilebur semuanya kepada tiga golongan ya, yaitu ashabikun, ashabul yamin, dan ashabus shimal. Nah, kata khafidatur rafi'ah dari sisi i'rab ya, bisa kita tinjau terlebih dahulu dalam kaitannya dengan ilmu nahwu. Jadi kata khafidatur rafi'ah itu merupakan khobar ya. Jadi mubtada yang dibuang ya, yaitu hiya. Jadi kalau kita tampilkan mubtadanya itu berupa dhamir hiya ya, hiya khafidatur rafi'ah. Ya. Nah, hiyanya itu kembali kepada kata al-waqi'ah yang sebelumnya. Kemudian para ulama tafsir itu, misalnya Hasan al-Basri, Qatadah, dan lain-lain, menafsirkan khafidatur rafi'ah itu adalah merendahkan kaum-kaum ke tempat paling bawah, ke neraka jahim. Meskipun ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang terhormat. Ya, dan meninggikan ya rafi'ah sebaliknya kaum-kaum yang lainnya ke tempat paling tinggi, ya, yaitu ke surga yang penuh dengan kenikmatan, meskipun ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang rendah. Ya, jadi dengan ini kita tidak merasa minder ya, dengan meskipun kedudukan di dunia kita tidak memiliki ya kedudukan yang tinggi, yang dihormati. Ya, asalkan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus merasa bangga ya dengan kita itu sebagai orang beriman, orang yang
senantiasa beramal soleh begitu ya. Sehingga dengan ini kita senantiasa merasa kaya gitu karena Allah akan meninggikan derajat kita di hari kiamat insya Allah. Ya, kemudian juga Ubaidullah ya Al-Ataki dari Utsman bin Suraqah, anak bibinya Umar bin Khattab berkata, kiamat itu merendahkan musuh-musuh Allah ke neraka ya, dan meninggikan para wali atau kekasih Allah di surga. Nah, ini menunjukkan bahwa neraka itu posisinya di bawah ya. Sedangkan surga posisinya di atas. Ya, iliyin ya, fi iliyin itu tinggi ya, tempat yang tinggi. Ya, makanya kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika menjelaskan tentang Sidratul Muntaha ya. Indah Jannatul Ma'wa ya, di sisinya ada surga ya, tempat kembali. Ya, bahkan surga yang paling tinggi itu adalah surga Al-Firdaus. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, apabila kalian berdoa kepada Allah, idza sa'altum fas'alul firdaus, maka memohonlah surga Al-Firdaus. Jadi jangan tanggung-tanggung. Ya, memohon dengan tingkatan yang paling tinggi. Karena tempat para nabi dan rasul. Ya. Nah, kata Rasulullah, fa innaha a'lal jannah, karena sesungguhnya Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, wa ausatuha, dan yang paling tengah, ya, wa tufajaru ya minhal anhar, dan dialirkan sungai-sungai surga dari surga Al-Firdaus itu. Ya, dan atapnya itu adalah arsy, ya arsy Allah. Jadi dia surga yang paling tinggi, surga Al-Firdaus. Ya, sedangkan neraka itu posisinya di bawah ya. Dan semakin semakin bawah itu menunjukkan semakin berat siksaannya. Makanya orang-orang munafik ya, yang munafik secara akidah ya, jadi berpura-pura masuk Islam, ya mereka itu fidarkil asfali minan nar. Ya, di kerak neraka yang paling bawah ya. Nah, di dalam ayat ini khafidatur rafi'ah, tadi kan dikatakan bahwa yang merendahkan dan meninggikan itu hari kiamat ya, waqi'ah, kembali kepada waqi'ah. Sebetulnya yang merendahkan dan meninggikan ya manusia pada saat hari kiamat itu kan bukan hari kiamatnya ya, tetapi Allah ya Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam ilmu balaghah ya, dalam ilmu bahasa Arab ini disebut dengan majaz. Ya, majaz akli. Ya, jadi dia majaz akli itu menyandarkan perbuatan bukan kepada pelakunya. Di hari kiamat ya merendahkan dan meninggikan. Padahal yang merendahkan dan meninggikan itu kan bukan hari kiamatnya ya, tapi Allah. Nah, ini namanya majaz akli ya, alaqahnya zamaniyah. Ya, zamannya itu berarti menyandarkan kepada waktunya. Jadi seakan-akan waktu itu yang melakukannya, padahal yang melakukannya Allah ya pada waktu itu. Ya, sehingga asalnya adalah Allah merendahkan dan meninggikan pada hari kiamat. Gitu. Ini namanya majaz akli. Ya. Kemudian dari kata khafidatur rafi'ah ya, ini juga merupakan suatu keindahan dalam makna ya. Dalam ilmu balaghah disebut dengan ilmu badi, yang disebut dengan tibak. Ya, termasuk suatu yang memperindah dari sisi makna ya, muhassinatul ma'nawiyah, yaitu menggabungkan dua kata yang berlawanan. Khafidah artinya merendahkan, rafi'ah meninggikan. Itu kan dua kata yang berlawanan ya, disebutkan secara bersamaan. Itu namanya tibak ya dalam ilmu balaghah. Jadi pada saat yang sama ya dengan terjadinya hari kiamat itu,
bisa merendahkan dan juga meninggikan. Ya, suatu hal yang sangat ajaib gitu ya, bisa merendahkan sekaligus bisa meninggikan. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut kepada ayat berikutnya. Dari ayat 4 ya sampai 6. Di antara kedahsyatan hari kiamat. Nah, ini jumlah itirodiyah ya, jadi kalimat peralihan sebelum kepada jawabannya, jawab syaratnya ya. Jadi idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafiyah. Ini masih menjelaskan tentang hari kiamat itu. Ya. Nah, di sini digambarkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Ya, idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'am mumbassa, maka ia menjadi debu yang berterbangan. Ayat ini dalam ilmu nahu ya disebut badal istimal ya, pengganti yang berupa cakupannya dari ayat idza waqa'atil waqi'ah. Ya, jadi ketika dikatakan apabila terjadi hari kiamat. Nah, yang disebutkan sesuatu yang semakna dengannya, yaitu apabila bumi dihancurkan dengan sehancur. Artinya di antara kejadian hari kiamat itu adalah bumi dihancurkan. Ya, sehancur-hancurnya. Digoncangkan ya. Sedahsyat-dahsyatnya. Jadi ini artinya kehancuran atau diguncangkannya bumi itu adalah merupakan bagian ya dari kejadian hari kiamat. Ini namanya badal ya dalam ilmu nahu. Ya, nah kata roja ya itu artinya goncangan dan pergerakan yang dahsyat. Ya, artinya apabila bumi diguncangkan dan digerakkan dengan dahsyat. Nah, ini bisa kita renungkan, bisa kita tadabburi ya. Di sini Allah hanya menyebutkan tentang bumi dan gunung ya dalam kejadian hari kiamat ini, karena dia adalah sesuatu yang paling dekat dengan manusia ya. Jadi manusia tinggal di bumi. Ya, maka Allah guncangkan bumi ini. Ya, ketika terjadi gempa saja kan orang ketakutan, ya orang panik ya luar biasa. Nah, ini guncangan ini tidak sembarangan, tapi guncangan yang sangat besar. Ya, makanya di sini diberikan kata rojan, jadi rujjatil ardu rojan. Rojan itu berasal dari kata roja lagi. Ya, ini namanya masdarnya ya, menyebutkan masdar setelah fiilnya, ya disebut maf'ul apa? Mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Ya, jadi perangkat-perangkat ilmu kita harus bisa kita gunakan ya untuk mengkaji ayat-ayat ini supaya kita lebih memahami. Jadi maf'ul mutlak tujuannya untuk apa? Maf'ul mutlak itu kan ada 3 makna ya, ada untuk menguatkan pekerjaan, untuk macamnya, dan untuk jumlahnya. Ini untuk apa fungsinya? Memperkuat, Ustaz. Menguatkan. Ya, litakidil fi'li, untuk memperkuat fi'il ya. Jadi sehingga diartikan benar-benar. Makanya kata rojan dan basan, begitu juga sama basan. Wabussatil jibalu bassa. Diulang lagi gitu ya katanya. Maf'ul mutlak yang berfungsi taukid, penguat untuk menunjukkan kejadiannya dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak main-main, bukan guncangan yang sembarangan. Bukan guncangan yang biasa begitu ya.
Dan juga gunungnya bukan penghancuran yang biasa ya, tetapi dengan sungguh-sungguh benar-benar. Nah, lalu juga menggunakan tanwin, penggunaan tanwin menunjukkan makna kebesarannya, ta'zim. Ya, jadi rajjan, idza rujatil ardu rajjan, menggunakan tanwin. Ini juga menunjukkan kejadian tersebut besar ya, li ta'zim. Ya. Nah, makanya kemudian setelahnya disebutkan fakanat habaan munbasa. Maka ia menjadi debu yang berterbangan. Jadi gunung-gunung ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, nah kata albas itu basan tadi artinya lulu lantak dan berpencarnya bagian-bagian yang menyatu. Ya, jadi yang asalnya menyatu itu kemudian menjadi luluh lantak, ya berpencar. Ya artinya apabila gunung lantakan atau dihancurkan sehancur-hancurnya, ya ini sama dengan ayat dan mereka yas'alunaka anil jibal ya, mereka bertanya tentang gunung-gunung, maka katakanlah kul yansifuha ya Robbi nasfa ya, Tuhanmu akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadi bekas gunung itu datar ya sama sekali. Nah, kata haba ya, habaan munbasa ya, kalau dalam habaan mansuro ya dalam ayat lain. Maknanya ya, debu ini adalah debu yang sangat kecil ya, yang terlihat dengan bantuan sinar matahari ya saat masuk ke jendela. Ya, jadi kata haba itu bisa kita bayangkan ya, debu ya yang sangat kecil yang terbang ya masuk ke jendela itu tidak terlihat ya, kecuali dengan sinar matahari ya. Ketika ada sinar matahari, debu-debu itu akan kelihatan dan sangat kecil. Ya, atau debu yang diterbangkan oleh kaki hewan ya. Jadi misalnya kuda ya. Kuda yang berjalan kemudian menerbangkan debu-debu. Ya, seperti di dalam surat Al-Adiyat ya, wal adiyati doba wal muriyati qada wal apa? Fasarna bihi naq'an. Itu menerbangkan debu-debu. Atau debu yang diterbangkan oleh api ya, jadi dari api ya keluar asap ya, lalu kemudian berterbangan, berpencar dan lenyap ya. Nah, itu diibaratkan seperti itu, kita bisa membayangkan ya bagaimana gunung itu yang kita lihat kokoh ya, menjulang tinggi ya, besar, tetapi kemudian oleh Allah dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, tidak ada sisa. Nah, itu kemudian berikutnya ya kita lanjut. Ya, jadi kita diajak untuk membayangkan di antara kejadian hari kiamat yang dahsyat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, dan ini adalah tema ya tentang 3 golongan manusia. Karena ini menjadi inti dari pembicaraan dalam surat ini. Wa kuntum azwajan salasah. Dan kalian menjadi 3 golongan. Nah, ini huruf waw ini masih atop ya, jadi dihubungkan kepada kalimat sebelumnya. Ya, dihubungkan atop yang terletak setelah kata idza. Jadi ketika bumi kemudian digoncangkan, kemudian gunung dihancurkan, artinya terjadi kiamat. Ya. Dan ketika terjadi kiamat itulah kondisinya kalian. Nah, kalian di sini adalah hitobnya, pesannya itu kepada seluruh manusia. Jadi kalian maksudnya seluruh manusia ya akan menjadi 3 golongan ya, azwajan salasah. Ya, akan menjadi 3 golongan.
Nah, lalu 3 golongan ini disebutkan ya berikutnya rinciannya. Azwajan salasa. Kata azwajan ini maknanya asnafan ya, asnafan. Maksudnya golongan. Ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ya, maka golongan kanan, ya apakah itu golongan kanan? Nah, huruf fa ini ya, fa ini adalah disebut dengan fa jawab. Di sini bisa ada 2 fungsi ya huruf fa di sini. Yang pertama berupa fa jawab yaitu untuk menjawab syarat ya yang sebelumnya disebutkan di ayat pertama. Jadi idza waqa'atil waqiah, apabila terjadi hari kiamat, nah maka jawabannya adalah ini. Ya, maka golongan kanan, apakah golongan kanan itu ma ashabul maimanah? Ya. Dan yang kedua, fungsinya huruf fa ini juga ya disebut dengan fa tafri. Ya, fa tafri ya untuk merinci. Ya, untuk merinci. Dari ayat sebelumnya ya. Jadi tadi kan disebutkan secara global. Kalian menjadi 3 golongan. Nah, 3 golongan itu apa saja? Lalu dirinci. Nah, untuk merincinya itu menggunakan huruf fa. Ini namanya fa tafri. Ya, yang berfungsi untuk merinci. Maka, nah, siapa 3 golongan itu? Ya, golongan kanan, lalu kemudian menggunakan atop, waw, ya wa ashabul masyama, dan golongan kiri, lalu kemudian pakai waw lagi, wasabikun. Ya, sabikun, golongan yang ketiga. Nah, kemudian kita bahas dulu tentang 3 golongan ini ya. Nah, golongan kanan ya disebut kanan ya di golongan kanan itu. Jadi misalnya ini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, disebutkan yang intinya adalah mereka berada di sebelah kanan arsy ya. Posisi mereka. Jadi ini adalah 3 golongan ini pada saat dikumpulkan di padang mahsyar ya. Ya, qaumun an yaminil arsy ya. Ada satu kaum yang berada di kanan arsy. Ya, wahum alladzina kharaju min syaqi Adam al-aiman. Mereka itu yang keluar dari ya lambung kanan Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena kan ketika Allah menciptakan manusia ya, pertama Nabi Adam alaihissalam itu kan diusap ya apa namanya? Lambungnya itu. Nah, keluarlah ruh-ruhnya ya. Maka ini dipahami sebagai alam ruh ya. Jadi sebelum manusia itu diciptakan ya dengan fisik dan ruhnya, Allah telah menciptakan alam ruhnya. Ya, alam ruh. Jadi keluarlah ya dari lambung ya Nabi Adam itu, dari sebelah kanannya itu keluar keturunan-keturunannya. Makanya disebut ashabul yamin. Ashabul yamin itu sebetulnya ashabikun itu juga termasuk ashabul yamin, cuman dia dikhususkan ya. Jadi yang paling depan. Jadi sebetulnya ashabikun itu juga termasuk ashabul yamin juga begitu. Ya, jadi keluar dari lambung kanan Nabi Adam. Nah, berarti kan sebaliknya ashabul shimal ya. Golongan kiri itu yang keluar dari lambung sebelah kiri ya Nabi Adam alaihissalam. Keluar ruh-ruhnya itu keturunan Nabi Adam. Ya, makanya tafsir ayat yang Allah Subhanahu wa taala bertanya ya,
Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya tentu kami menjadi saksinya. Ini ada dua penafsiran, yaitu pada saat di alam ruh, yaitu tadi ketika diusap, ya keluar ruh-ruhnya itu di alam ruh itu, ditanya ya oleh Allah dengan pertanyaan yang tadi. Bisa juga maknanya ketika di kandungan ya, ketika sudah ditiupkan ruh di dalam kandungan. Ya, jadi ini alam ruh ya. Nah, kemudian mereka juga wayu'tauna kutubuhum biaimanihim. Mereka diberikan catatan amal ya dengan dan diterima dengan tangan kanan. Ya, itu disebutkan dalam banyak ayat. Wa maman utiya kitabahu biyamini. Ya, jadi disebutkan golongan kanan diantaranya karena mereka juga menerima buku catatan amal itu dengan tangan mereka, dengan tangan kanan mereka. Ya, wa maman utiya kitabahu biyamini. Ya. Wa yu'khadhu bihim dzata al-yamin. Ya, dan mereka juga digiring ke sebelah kanan. Ya, jadi di padang mahsyar itu ya ada di sebelah kanan golongan kanan. Nah, golongan kanan ini ya mereka adalah para penghuni surga ya, seperti yang dikatakan oleh As-Suddi wa jumhuru ahli jannah. Mayoritas ahli surga. Nah, kemudian golongan kiri ya wa akhorun an yasaril arsy, yaitu di sebelah kiri arsy ya. Wa humul ladzina kharaju min syaqi adamil aisar. Mereka itulah yang keluar dari lambung kiri Nabi Adam. Ya, wa yu'tauna ya kutubuhum bisyama'ilihim. Ya, dan mereka diberikan catatan amal itu dari sebelah kiri ya, diterima dengan tangan kiri. Ya, seperti dalam ayat tu amman utiya kitabahu bisyimalihi. Ya, tapi di ayat lainnya wa amman utiya kitabahu waro az-zuhri. Ya, dari belakang. Nah, artinya para penghuni neraka ini mereka menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri dan dari belakang gitu. Jadi bukan dari depan. Ya, dengan tangan kiri dari belakang karena memang malu gitu ya untuk melihat. Wa yu'khadhu bihim dzata shimal, dan mereka digiring ya ke arah kiri. Ya, dari arah kiri. Wahum amatu ahlina, dan mereka adalah keumuman atau keseluruhan para ahli neraka ya, naudzubillah. Nah, sedangkan orang-orang terdepan ya as-sabiqun yaitu taifah sabiqun baina yadaihi ya, yang dekat ya, artinya lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu lebih khusus ya, akhassu wa ahdha ya wa aqrabu min ashabil yamin aladzinahum sadatuhum. Jadi sebetulnya orang-orang yang terdepan ini as-sabiqun ini termasuk ashabul yamin, hanya mereka posisinya ada yang di paling depan. Ya, mendapatkan keistimewaan yang khusus. Ya. Sehingga mereka adalah para pemimpin dari golongan kanan ya, yang terdiri dari para nabi ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, dan jumlah mereka lebih sedikit ya, tentunya lebih sedikit daripada keseluruhan ashabul yamin itu ya. Nah, dari sisi penamaan juga sesuai. Dinamakan ashabul yamin atau ashabul maimanah, golongan kanan. Ya, kanan itu sendiri ya memberi kesan yang positif, ya mulia, ya identik dengan kebaikan. Berasal dari kata al-yumnu. Ya, jadi yamin berasal dari kata al-yumnu yang maknanya adalah keberkahan. Nah, makanya untuk hal-hal yang baik ya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW harus mendahulukan yang kanan.
Ya, walaupun ada yang termasuk sunnahnya, ada juga yang wajib, misalnya makan dengan tangan kanan, makan minum ya dengan tangan kanan itu wajib. Karena kalau dengan tangan kiri disebut oleh Rasulullah sebagai perbuatan setan. Ya, fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Ya, makan dan minum dengan tangan kirinya. Kalau suatu perbuatan itu disebut sebagai perbuatan setan, itu menunjukkan haram. Ya, sehingga wajib makan minum dengan tangan kanan. Nah, juga hal-hal yang lainnya termasuk kategori sunnah. Ya, mendahulukan anggota yang kanan dalam wudu misalnya. Ya, dalam mandi dan sebagainya. Sehingga Rasulullah itu diceritakan yujibuhu tayammunu. Ya, selalu beliau itu mulai dengan tangan kanan. Ya, memakai sendal ya dan sebagainya. Nah, sebaliknya kiri itu menunjukkan kesan yang negatif, ya, tercela, ya, identik dengan keburukan, berasal dari kata asyu'mu, itu dari masy'amah ini ya, asyu'mu yang berarti kesialan dan keburukan. Begitu. Nah, sedangkan terdepan as-sabiqu dari kata sabaqo ya, yasbiku. Artinya lebih dulu kan begitu. Sabaqo itu mendahului. Ya, lebih dulu, mendahului, terdepan. Ya, ini menunjukkan berjiwa kompetitif. Makanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah. Di situ ada semangat untuk berlomba ya. Berjiwa kompetitif, ingin menjadi pemenang begitu ya. Sehingga dia punya cita-cita yang tinggi, bercita-cita tinggi, bertekad kuat, bersegera ya, makna juga bisa makna bersegera. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan ingin selalu lebih awal. Ya, di dalam melakukan kebaikan dan dengan kualitas tertinggi. Ya, nah maka penamaan ini mencerminkan karakter mereka. Ya, mencerminkan amalan mereka. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang sampai kepada derajat ihsan. Ya, jadi ihsan itu kan modalnya, rukunnya sebagaimana yang disebutkan Rasulullah adalah anta budallah ka'annaka tarahu ya fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ya, nah itu adalah prinsip ya, modal untuk bisa berbuat ihsan. Artinya melakukan yang terbaik ihsan itu. Ya, makanya kan kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan, berbuat yang terbaik dalam segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinul qitla ya, kalau dalam hal membunuh pun, dalam hal berperang pun lakukan dengan cara yang terbaik. Ya, dalam hal menyembelih pun dengan cara yang terbaik. Ya, begitu juga kita melakukan amalan-amalan Ramadan ini, kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan as-sabiqun ya, tentu kita melakukannya dengan semaksimal mungkin, dengan totalitas, dengan ihsan atau itqon gitu ya. Ya, mengaji ya, membaca Quran ya, kalau orang berbuat ihsan, itqon itu berarti kan dia betul-betul dengan tajwidnya ya, perhatikan, disertai dengan tadaburnya. Nah, itu dengan tadabur itu berarti kita menjadi lebih ihsan di dalam membaca Al-Quran. Ya, sholat kemudian dengan kehusyuan yang tinggi misalnya. Dalam berbagai hal, karena yang Allah Subhanahu wa taala uji ya dalam kehidupan ini, amal-amal kita itu dilihat dari sisi ihsannya. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya, ayyukum ahsanu amala. Menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang
paling baik amalnya. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Ya, menguji siapa yang paling banyak amalnya, tidak, bukan paling banyak tapi paling bagus. Nah, ini ihsan ini. Karena ini prinsip bagi ashabikun. Nah, ketika orang bisa melakukan ini, maka dia termasuk golongan ashabikun ini. Nah, ini para sahabat ya luar biasa, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya yang selalu terdepan itu sahabat itu Abu Bakar Siddiq. Dia selalu terdepan dalam melakukan amal. Makanya Umar bin Khattab yang berusaha untuk mendahului itu tidak pernah mampu. Ya, pernah kan suatu hari ya, suatu subuh gitu ya, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah hari ini? Abu Bakar mengangkat tangan, saya. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Saya. Ya, siapa yang mengantar jenazah? Saya. Jadi ditanyakan beberapa kebaikan, selalu Abu Bakar itu terdepan. Bahkan dalam perang Tabuk ya, ketika berlomba-lomba di dalam berinfak, ya Umar kan datang kepada Rasulullah membawa setengah harta menginfakkan. Nah, saya saat ini bisa mengalahkan Abu Bakar gitu ya. Jadi menginfakkan setengah hartanya. Tapi kata Rasulullah, ya barusan Abu Bakar sudah datang kepada saya membawa seluruh hartanya. Menginfakkan seluruh hartanya. Maka kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah bisa ya untuk mendahului Abu Bakar dalam amalannya. Makanya disebut Abu Bakar itu selalu lebih dulu ya. Itu mubakiron. Nah, ini tentang as-sabiqun. Sifat mereka di dalam surat Fatir ayat 32. Golongan kiri itu disebut zalimun li nafsih. Yang menzalimi diri sendiri ya. Sifat mereka meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Nah, ini jelas. Ya, betul-betul melanggar. Sedangkan golongan kanan ya bersikap pertengahan, muktasid. Mereka melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Lalu orang-orang terdepan ya sabikun, yaitu sabikun bil khairat. Berlomba dalam kebaikan, ya tidak cukup melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan saja. Melainkan melakukan yang sunnah dan berbagai keutamaan mereka laksanakan dengan penuh semangat. Jadi memang sesuai ya dengan amalan mereka, begitu balasan ini. Nah, mengapa di dalam ayat di atas diurutannya golongan kanan, lalu golongan kiri, lalu as-sabikun? Bukankah as-sabikun itu lebih mulia? Jadi kan di situ disebutkan fa ashabul maimana, ya ashabul maimana, lalu ashabul masyama, lalu as-sabikun. Kenapa tidak as-sabikun dulu yang lebih dulu disebutkan? Padahal mereka lebih tinggi. Nah, misalnya disebutkan oleh para ahli tafsir, setelah disebutkan hal-hal yang menakutkan dari hari kiamat, jadi orang ketika menghayati tentang kejadian kiamat itu kan timbul rasa takut. Nah, maka diberikanlah harapan dengan disebutkan ashabul maimanah. Ya, artinya dengan ashabul maimanah saja kan orang bisa selamat dari neraka itu, dari bahaya neraka itu. Ya, lalu kemudian disebutkan ashabul masyama agar dia tetap ya merasa takut. Nah, setelah itu baru disebutkan ya as-sabiqun, yaitu tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya agar harapan yang sudah ada ya dengan disebutan ashabul maimanah itu kemudian muncul semangat yang lebih tinggi ingin meningkatkan derajatnya di surga. Ya, makanya dalam hal beramal soleh ya kita bisa menumbuhkan rasa takut dulu ya, rasa takut, khawuf ya. Setelah timbul rasa takut diikuti dengan rasa roja, harapan. Setelah khawuf itu roja. Ya, karena kalau salah satunya saja ini bisa berakibat negatif ketika orang hanya rasa takut saja gitu ya. Akhirnya menjadi berpengaruh negatif pada diri seseorang.
tidak ada harapan, akhirnya menjadi putus asa gitu ya. Dan sebaliknya kalau orang hanya berharap saja, memikirkan surga saja tanpa ada rasa takut, akhirnya nanti malah kemudian eh, apa namanya, terlalu pede gitu ya, ingin bisa mendapatkan kenikmatan. Bahkan bisa jadi ingin mendahulukan ya kenikmatan itu di dunia ini, sehingga malah berbuat dosa. Makanya antara takut dan harapan ini selalu disebutkan secara berbarengan ya di dalam Al-Qur'an ini. Ketika membahas neraka, surga, terus begitu, seperti itu. Ya istilah lainnya disebut dengan targhib wa tarhib ya. Nah, juga misalnya Ibnu Asyur juga menjelaskan kenapa as-sabiqun diakhirkan ya adalah untuk tasywiq. Tasywiq itu dari kata syauq ya, syauq itu artinya rindu. Artinya membuat jiwa pendengar rindu untuk mengetahuinya, membuat penasaran ingin tahu. Ya, jadi disebutkan di akhir. Ya. Supaya menjadi rangsangan ya untuk dapat menapaki jalannya. Nah, kemudian masih dalam ayat ini disebutkan ya fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, dengan menggunakan ma ashabul maimanah itu adalah pertanyaan ya, apakah golongan kanan itu? Nah, pertanyaan ini fungsinya li ta'zim, menunjukkan untuk membesarkan perkaranya. Jadi ini yang bertanya adalah Allah, apa itu? Jadi ketika ditanya menunjukkan ini sesuatu yang besar. Seperti halnya dalam ayat-ayat lain ya, ketika menyebutkan misalnya al-qaryah, mal qaryah, al-haqqah, mal haqqah, kan begitu. Ini juga ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Seakan-akan Allah berfirman, apakah kamu tahu keadaan dan sifat golongan kanan itu? Alangkah bahagianya mereka. Nah ini pertanyaan ini juga untuk menunjukkan ta'ajub. Ya alangkah bahagianya mereka. Dan sebaliknya, apakah kamu tahu keadaan sifat golongan kiri itu? Ya, alangkah sengsaranya mereka. Begitu. Nah, sedangkan ketika menyebut as-sabiqun itu tidak diberikan pertanyaan. Ya, kan kalau ashabul maimanah, ma ashabul maimanah pakai pertanyaan. Ashabul masyamah, ma ashabul masyamah. Sedangkan as-sabiqun tidak, mas-sabiqun tidak bertanya, mas-sabiqun tidak. Ya, tapi as-sabiqun dengan mengulang lagi kata yang sama. Ya, yaitu as-sabiqun ini menunjukkan as-sabiqun itu posisinya lebih tinggi dari yang lain dan tidak ada kata yang menunjukkan makna lebih tinggi lagi darinya. Ya, jadi as-sabiqun, as-sabiqun. Ya, dan juga ditafsirkan sabiqun orang yang lebih dulu kepada terdepan ya dalam amal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan as-sabiqun juga, menjadi lebih dulu ya dalam masuk ke dalam surga dan terdepan. Posisinya berarti paling tinggi juga sesuai dengan amalannya. Itu penafsiran ya dari sabiqun as-sabiqun. Ya, jadi ketika menyebutkan keistimewaan sesuatu, misalnya dia itu terlalu istimewa sesuatu itu, sehingga ya tidak disebutkan, tidak dijelaskan dengan kata lain ya, dengan kata itu juga. Ya. Misalnya kamu itu ya kamu begitu. Ketika tidak ada kata yang bisa menjelaskan keistimewaannya karena terlalu istimewa begitu. Ya, as-sabiqun itu ya as-sabiqun, ya as-sabiqun as-sabiqun. Ya, kemudian diberi sifat dengan ulaikal muqarrabun. Mereka itulah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan. Nah, muqarrab itu memiliki makna yang lebih daripada qarib. Kalau qarib itu dekat. Kalau muqarrabun itu jadi betul-betul didekatkan oleh Allah. Ya, dia isim maf'ul ya dari qarraba yuqarribu. Ya. Nah, baik ikhwah sekalian, sudah tidak terasa kita sudah sampai jam 6. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil banyak pelajaran dari ayat ini sambil kita hafalkan ya. Insyaallah.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dikembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Izin membadalkan Kaki Nur, Kang Nur. Masya Allah, barakallahu fiq wa jazakallahu khairan atas ilmunya Ustadz yang telah disampaikan kepada kami. Semoga ilmunya bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kami. Insya Allah. Mungkin sebelum ditutup ada tanya jawab ya seperti biasa. Kalau tafadhol, apabila ada yang mau bertanya, bisa di teks channel Zoom atau langsung tanyakan saja ke Ustadz. Dibuka mic-nya. Apabila ada yang ingin bertanya. Ustaz mau nanya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambung kanan dikeluar untuk yang golongan kanan. Lambung kiri ke kiri. Berarti seolah-olah manusia itu sudah ditakdirkan duluan, tetapkan semua. Jadi pinrakaan, ini surga. Betul nggak? Iya, kan sudah ditakdir itu 50.000 tahun. Sebelum diciptakan makhluk itu, takdir itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, termasuk juga manusia ya, itu maka dia ahli surga ya, penghuni surga atau penghuni neraka, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ada takdirnya. Hanya manusia kan tidak tahu takdirnya. Manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Dia mau memilih beramal soleh ataukah beramal buruk. Ya, sudah diberikan pilihan oleh Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau iman, siapa yang mau kufur. Oleh Allah sudah diberikan kehendak untuk memilih. Nah, lalu yang dipilih oleh manusia itu tidak akan keluar dia dari takdir yang sudah Allah tentukan. Jadi kita tidak usah memikirkan takdir karena itu tidak dalam pengetahuan kita. Ya kan? Kewajiban kita hanya berusaha saja. Hanya berusaha. Nah, hasil dari usaha kita itu tidak akan keluar daripada takdir Allah. Begitu, Pak. Itu kan iman kepada takdir, Pak. Jadi rukun iman yang ke-6. Itu harus sudah betul-betul diyakini, dipahami dengan baik. Ya, karena kalau pemahaman kita misalnya tidak percaya bahwa sudah ditakdirkan oleh Allah, berarti kan tidak beriman kepada takdir. Hati-hati. Ya, betul. Berarti kelihatan nanti di dunia itu dia digiring ke arah kebaikan atau kejelekan. Mungkin kerasa kita melakukan sesuatu mungkin ke situ ya. Oh, ini kalau dia jalankan kebaikan terus, mungkin itu ya, dengan kesadaran manusia itu sendiri sehingga dipertanggungjawabkan nanti pilihannya itu. Ya. Begitu. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak dipaksa. Ini hati-hati, ini kelompok Jabariyah nanti, Pak. Kelompok Jabariyah itu kan mengatakan dipaksa gitu, dirinya tidak memilih. Sebaliknya Qadariyah yang merasa dia sendiri yang mampu melakukan tanpa ada campur tangan Allah begitu. Nah, ini hati-hati, Ahlus Sunnah itu pertengahan ya gitu. Seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, Baik, Masya Allah. Syukran Pak Imran. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Selain Pak Imran? Ustaz, boleh bertanya, Ustaz? Iya, silakan. Tadi Ustaz, yang kelompok Ashabul Yamin itu yang melakukan kebaikan dan tidak melakukan meninggalkan yang haram, Ustaz. Sementara bagaimana ada kelompok mungkin termasuk saya, kebaikannya sedikit tapi masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Barangkali juga amalannya itu tidak ada amalan unggulan. Itu masuknya kemana, Ustaz? Ya, itu memang dari sisi perasaan orang beriman memang harus seperti itu, Pak. Dia selalu tawadu ya. Tidak boleh juga orang, amal saya banyak. Nah, justru itu tidak boleh. Orang beriman kan selalu merasa amal saya sedikit, saya banyak dosa. Para sahabat sendiri itu begitu. Bahkan kalau ada orang mengatakan amal soleh saya banyak dibanding keburukan, nah itu ciri tidak soleh justru. Ya,
Dia membanggakan amal solehnya ya dengan mengatakan seperti itu. Para sahabat saja mereka sangat takut bahwa mereka itu akan menjadi ahli neraka begitu. Takutnya itu luar biasa. Begitu juga misalnya Umar bin Abdul Aziz, itu kan orang-orang mengatakan ya seakan-akan neraka itu diciptakan untuknya saja. Karena saking takutnya seakan-akan dia akan masuk neraka. Ya, nah tentu itu akan ditimbang ya, ada mizan ditimbang mana yang lebih berat, apakah amal baiknya ataukah amal buruknya ya. Amal sakulat mawazinu kan begitu ditimbang. Nah, lalu amal buruknya lebih banyak. Tetapi kalau kita terus menyadari ya akan dosa kita, kita selalu bertobat, beristighfar. Nah, itu amalan buruk itu menjadi dihapus. Ya, makanya makna dari fasaufa yuhasabu hisaba yasira itu adalah kata Rasulullah al-ardu ya. Jadi diperlihatkan. Ya, diperlihatkan kamu pernah berbuat ini ya, berbuat buruk ya. Lalu kemudian oleh orang beriman itu disadari, iya betul. Ya, saya telah berbuat ini. Lalu oleh Allah dihapus. Ya, keburukan itu dihapus sehingga yang tersisa adalah kebaikan dan itulah yang akan membuat orang itu masuk ke dalam surga. Begitu, yang penting diikuti dengan tobat ya, diikuti dengan istighfar. Nah, lalu kalau misalnya ternyata tidak tobat, tidak beristighfar ya, bahkan tidak ada perasaan menyesal, tidak merasa ya seperti Pak Sandi tadi kan merasa. Nah, kalau orang merasa itu kan adalah bagian dari tobat ya, dia menyesali. Ya, kalau orang sama sekali tidak merasa dia banyak berbuat dosa, bahkan merasa dirinya sudah benar ya, sudah berada di jalan yang benar, ya sampai meninggal lalu tidak bertobat, amal buruknya lebih banyak dibanding amal baiknya, nah ini justru yang akan celaka, Pak. Yang akan celaka. Ya, kalau yang seimbang itu kan nanti mereka akan menunggu ya di benteng Al-A'raf itu. Ya, apabila amal antara kebaikan dan keburukan itu sejajar gitu sama. Tapi kan pada akhirnya kemudian Allah memberikan rahmat kepada mereka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah alam. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, waalaikum. Insyaallah. Ada lagi mungkin? Ada Ustadz, boleh nanya? Ya, silakan Mbak Eka. Ini mah dari sudut kaidah, Tat. Di Boleh. Khafidatun rafi'atun. Itu kan mubtadanya dibuang. Jadi mubtadanya kan hiya ya, al-waqi. Nah, terus kalau itu ada terdiri dari dua kata, penjelasannya gimana tuh, Tat? Kan nggak ada wa ya. Jadi khobarnya... Itu khobar kedua, rofi'ahnya. Oh, jadi khobar satu, khobar dua, Iya, itu penjelasannya. Khobar satu, khobar dua. Ya, artinya bisa disusun seperti ini. Setahu saya waktu itu naat man'ut aja yang begini, Tat. Iya, karena kan dia sama-sama khobar, Bu. Ya, khobar itu kan nakiroh ya. Di sini nakiroh ya, khofidatun nakiroh. Ya, khobar dari hiya yang dibuang. Rofi'atun juga kan nakiroh. Iya. Dari hiya. Kalau rofi'ah dijadikan naat atau sifat dari khofidoh kan nggak sesuai. Karena khofidoh juga kan termasuk sifat juga. Oh, Jadi tidak bisa dijadikan sifat bagi sifat. Sifat itu kan bagi mausuf. Naam. Begitu kayak Allah Ar-Rahmanur Rahimu kan gitu. Malikul Qudusus Salamu gitu ya. Itu kan Ar-Rahman sifat bagi Allah kan. Ar-Rahim sifat bagi Allah. Bagi Allah juga, tidak bagi Ar-Rahim. Naam. Jadi mausuf ya, yang disifatinya itu Allah itu satu. Jadi sifat tidak jadi sifat dari sifat, tapi dari mausuf yang disifati begitu. Siap, Tat. Kalau untuk khobar yang seperti ini berarti dia bisa nanti misalnya ada sampai 4 kata atau lebih, berarti bisa juga, Tat? Ya bisa, Bu. Oh, iya, bisa. siap. Bahkan bukan hanya 4 sampai 1000 juga bisa. Bisa, artinya kan memberikan keterangan pada mubtada itu. Sebanyak-banyaknya, Bu. Tidak terbatas. Oh, iya. Itu disebutnya ta'adud ya, ta'adudil khobar.
Iya. Begitu. Ya, Tat, jazakallahu khair, Tat. Iya. Insyaallah, barakallahu fikum. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum ditutup. Mungkin cukup ya, Ustaz ya? Ya, cukup. Sebelum ditutup mungkin Ana sampaikan beberapa kesimpulan dulu yang kita pelajari hari ini, yakni kandungan surat Al-Waqiah ya, yakni kiamat yang pasti terjadi. Kemudian tadi belajar terakhir tentang kedudukan manusia. Yang pertama ada as-sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal, dan as-sabiqun. Kemudian diingatkan lagi beberapa keutamaan surat Al-Waqiah, yakni menjadi tidak akan merasa miskin, menguatkan penghayatan terhadap akhirat hingga membuat Rasulullah SAW beruban, kemudian memuat berbagai peringatan kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan majelis hari ini dengan ucapan hamdalah sama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.